Jadi strategi breakout ini adalah yang saya pakai untuk biasanya untuk nyopet, untuk swing juga bisa ya, tapi bukan untuk invest ya. Kalau invest bukan pakai breakout ya, karena itu pendekatannya lain. Jadi ini khusus untuk copet dan swing. Oke. Siapkan catatan, boleh sambil makan kerupuk ya boleh, ya kan? Apa itu breakout? Ya, breakout itu ketika ya harga bergerak. Bentar, saya pen ya, highlight warnanya merah. Oke, breakout itu terjadi ketika harga bergerak di luar bisa support kalau dan resisten. Sebenarnya sih kita resisten ya, nah kita nggak bisa dua arah ya, kita hanya bisa beli jual di atas. Kalau nanti kita udah dua arah bisa nge-short, kita juga bisa memakai breakout untuk, tapi kita sering nyebutnya breakdown ya. Kalau breakout lebih ke atas, breakdown ke bawah. Ya, ini juga bisa jadi harga menembus level resisten. Resisten adalah tempat banyak orang apa? Jualan. Ya, sehingga ini level di mana banyak orang jualan, tapi ternyata di breakout. Jadi naik ya. Nah, kita ikut. Yang kedua, ya, ini bisa menjadi sinyal dari tren yang baru ya. Setelah downtrend ya, turun-turun sideways breakout. Nah, itu bisa menjadi sinyal mulai dari sebuah tren, uptrendnya ya. Begitu juga sebenarnya breakdown. Jadi naik sideways turun. Itu breakdown itu bisa menjadi sinyal juga tren yang baru. Nah, yang ketiga poinnya adalah increase volatility and volume often follow. Jadi volatility dan volume kata kuncinya. Jadi kalau tidak ada volatility, maksudnya tidak ada gerakan yang signifikan ya. Volatility itu kenceng ya, kenceng bisa naik turun tapi lumayan terasa ya. Tapi kalau cuma ting, nah itu bukan volatility, terlalu kecil. Itu harus yang kenceng ya. Dan itu kata kuncinya volume seringkali diikuti. Jadi ini kata kuncinya adalah volume sebenarnya. Volatility dan volume ya, dicatat ya. Jadi breakout itu anggap aja gini. Analoginya adalah ketika mau berangkat, nah ketika kita di perumahan mau keluar, permulaan dia bisa keluar dari perumahan itu ketika dia melewati pagar perumahan itu. Nah, itu kira-kira gitu. Nah, itu berarti dia jalan. Gitu. Bisa balik enggak? Oh, bisa. Oh, handphonenya ketinggalan, balik ya bisa. Tapi relatif dia udah menuju keluar. Ya, nanti kita akan pelajari namanya fake out, yaitu fake breakout. Jadi naik, ya, jadi turun lagi. Ya. Kedua adalah yaitu sinyal tadi ya. Yang ketiga adalah diikuti volatility dan volume. Oke, jadi breakout in trading itu 3 faktor ini ya, diingat-ingat ya. Nah, kita langsung ya. Apa itu fake out? Palsu ya. Breakout yang palsu, jadi fake out. Merah agak mencolok ya, orange saja. Jadi breakout yang palsu. Ya. Jadi ketika dia break diikuti quickly reverse back. Break. Ya kemarin terjadi juga ya di beberapa topik kita ya, nanti kita bahas. Break, balik, tapi wah ini fake out. Enggak. Kita ngerti definisinya dulu, habis itu kita lihat ya. Berarti kita supaya, dan ini fake out ini menghindarkan kita dari most common trap untuk beginner ya, yaitu
FOMO. Pula kita mau ikut ternyata ngapusi. Fake out. Nah, biasanya ciri-cirinya, ya ciri-cirinya, catat ya. Low volume. Jadi volumenya itu kecil. Ya. Mungkin gerakannya tanpa ada fundamental, entah bukan laporan kok. Jadi nggak ada sentimen apa-apa. Ya. Dan yang ini yang agak susah itu adalah ketika ada manipulasi market. Ya. Ya, manipulasi market itu menaikkan sambil distribusi gitu-gitu ya. Nah, itu agak sulit. Nah, itu yang perlu istilahnya gini. Dinaikkan pada ikut diturunin lagi. Kita udah cut loss dia naikin lagi. Nah, itu market. Ketika kita ketemu market manipulation harus bagaimana nanti saya kasih tahu ya. Ya. Tapi in fact ya sebenarnya many professional trader justru ya deliberately create fake out sebagai bagian strategi ya. Ya. Jadi itu dinamakan liquidity grabs ya. Bisa jadi justru ini melihat peluang ya. Nah, untuk kita bisa, saya sering, kalau teman-teman saya sering ngomong, oh ini buy on pullback aja. Terus sebenarnya karena saya melihat itu kemungkinan akan naik kembali. Ya tetap ada stop loss, namanya seorang profesional pun juga punya pengalaman ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Terlalu cepat apa terlalu lambat, guys? Mau tanya, Pak. Yo. Bentar. Pak, berarti fake out itu kalau misalnya buy on pullback, berarti belum tentu dia fake out loh. Betul. Oke. Ya, fake out itu kayak tadi. Kan ini loh, Bu, yang kita ada market manipulation aja. Ya. Nah. Tapi kalau betul-betul market manipulation, kayaknya kita dimanipulasi. Nah, nanti saya kasih ciri-cirinya. Berarti kalau misalnya dia naik terus turun, nah ini misalnya breakout ini ya. Naik terus turun. Nah, ciri-cirinya gimana? Volumenya gimana? Ada apa? Ya, ada fundamental katalis nggak? Kalau nggak ada apa-apa, kita tanya ketiga. Jangan-jangan ini ya, jadi market manipulation ya. Jadi menaikkan dulu terus diturun. Nah, kita harus hati-hati. Ketika itu memang benar market, nanti ada cirinya ya. Ya, nanti saya kasih tahu ya. Tapi kira-kira poinnya sih tiga. Yang agak sulit nerangin ini nanti sambil jalan ya. Oke, Bu. Oke. Keep in mind breakout dan fake out dulu membedakan. Ada lagi? Nice. Jadi caranya bagaimana? Nah, ada 4 langkah ya. Yang pertama identify chart pattern. Ya, jadi patternnya apa? Biasanya ada triangle, ya entah itu symmetrical, ascending, descending triangle. Yang kedua ranges. Ya, jadi horizontal support dan resistance. Ya, ini sering saya pakai sih. Ya, kalau Anda lihat gambar saya untuk nyoba tuh banyak kan pakai ranges. Ya, karena ya paling gampang sih. Kalau triangle ini harus pakai imajinasi ya. Nah, itu seni. Dan kalau saya lihat, saya untuk nerangin pakai yang ranges ini teman-teman bisa kelihatan, oh support resistance break ini Pak. Makanya saya sering ngasih garis-garis kan. Nah, itu lebih gampang untuk dimengerti. Oke, yang ketiga flag dan penance. Terus baru double bottom, ya double-doublean lah ya. Ada mungkin juga bisa triple bottom, ada cup and handle, ya terus head and shoulder, in head and shoulder. Ya. Tapi nggak ada namanya double cup guys. Ya. Oke, nanti kalau ditanyain, wah ini polanya double cup, gurunya siapa? Itu silakan saya. Double bottom adanya, double top.
adanya cup and handle itu ada. Oke, yang pertama identify chart. Ya. Siapa yang nggak ngerti pola-pola ini? Halo? Hari Sabtu harinya belajar. Hari Sabtu harinya belajar. Kalau nggak ngerti ngomong, nggak usah malu ya. Di sini semua belajar. Nggak ada yang lebih pintar. Oke? Jangan Pak, malu. Ya. hanya yang flex and finance itu apa, Pak? Ya, itu yang saya tunggu pertanyaannya. Habis ini Bu, saya terangin ya. Flag and finance. Oke, ada lagi? Jadi yang nggak ngerti flag and finance ya. Pak, saya nanya yang ada yang namanya racing tree itu di Dewa ada keluar kayak racing tree itu bisa disebut itu enggak? Racing apa? Racing tree bentuknya kayak N, Pak. Tree. Tree ya, 3. Jadi ada marubosu hijau, terus disertai sama merah kecil-kecil candlenya, terus disertain sama marubosu lagi, tapi yang harus melebihin dari resisten sebelumnya. Nanti kita lihat ya. Oke, terima kasih Pak. Tree. Ya wis. Nanti kita lihat ya. Nanti itu jangan-jangan another double cup ya kan. Kita lihat nanti Bu. Oke, yang kedua, langkah pertama identify pattern sudah. Yang kedua lihat volume dong. Ini the number one indicator ya. Untuk membedakan real breakout atau fake out. Ingat, berarti segitu pentingnya volume. Oke. Volume confirm everything, dicatat ya. Everything itu kalau naik ya confirm, kalau turun ya confirm. Ini teman-teman mungkin saya udah ngomong berkali-kali, tapi seringkali lupa. Anda tidak merhatikan. Ya. Makanya, tapi sebenarnya ketika Anda, Pak ini kuat enggak? Saya tuh lihat volume. Ini jadi breakout-nya kuat enggak? Tapi bisa balik enggak? Bisa. Tapi nah, itu nanti kita lihat ya, ada beberapa case yang dia balik badan ya. Tapi overall volume itu penting, lihat kekuatannya. Nah, relatif volume increase ya, kalau dari sebelumnya naik, makanya saya sering gambar, oh volumenya ini turun, oh volumenya ini dari hari ke hari naik. Ingat enggak? Nah, itu saya perhatikan. Ya. Terus volume search as price breakthrough the level. Jadi ketika break itu dengan volume, ini ketika break tanpa volume, nah manipulasi, ngapusi bahasa Jawanya, fake out, ya. Nah ini kan low volume breakout, a warning sign potential fake out. Oke. Jadi kalau kita masuk gimana? Hati-hati. Bukan berarti nggak boleh masuk, tapi jangan terlalu banyak dulu. Begitu volumenya confirm, sikat lagi. Ya. Makanya saya nggak percaya one bullet ya, satu peluru all in gitu ya, susah. Nah, langkah ketiga, ini paling aman sih. Nunggu retest. Nah, retest begini. Ini resisten nih, breakout, ya kan? Diam balik, enggak turun naik lagi. Atau juga breakout, turun, break lagi. Ini juga retest. Anda dengan retest ini harusnya jauh lebih aman, ya. Maksudnya ini kan buy on pullback kan. Pullback itu sudah oke biasanya ya. Ya ini sudah confirm, berarti ini break gitu ya. Resikonya apa kalau nunggu retest? Resikonya apa guys? Resikonya ditinggal ya. Makanya di sini di opsional ya kan? Boleh apa opsional. Kalau Anda konservatif, boleh.
Terus yang keempat, lihat candlenya. Breakout candle ini seperti apa? Kalau mau robosu gimana? Jos, ya. Terus juga candle size diameter. Kalau dia besarnya 2-3 kalinya candle sebelumnya, ya confirm. Ya. Terus ekornya minimal. Ya, bukan enggak, misalnya nggak mau robosu, ekornya jangan shadow-nya itu jangan terlalu banyak, terlalu tinggi, lebih tinggi lah istilahnya. Jadi minimal. Nah, strong momentum, not a weak gradual break. Jadi jangan gini misalnya ya. Ini resisten nih. Nggak kuat, kecil-kecil, kuat, nggak kuat. Nah, ini kita biasanya ini hati-hati. Malah nggak kuat ya. Tapi kalau confirm breakout-nya candle-nya strong, gede gitu, cedet. Nah, cakep. Gitu teorinya. Ada pertanyaan? Jadi pattern, volume, mau retest boleh optional. Yang keempat, lihat candle. Breakout-nya candle yang breakout ya. Pak nanya. Ya. Pak, kalau kita copet, itu biasanya mau lihat candlenya itu, kita tetap berpatokan ke hourly atau yang 15 menit? Hourly Bu kalau saya. Tapi kalau 15, kadang-kadang kan saya pakai cat 15 menit, itu karena saya agresif. Gitu aja Bu. Jadi kalau 15 ya boleh. Ingat prinsipnya, semakin besar time frame, semakin apa Bu? Semakin noise-nya kecil. Semakin besar time Iya, frame-nya. ya semakin confirm kan. Harusnya less noise lah. Nanti kalau 15 menit karena kita agresif, nah, mendasarnya banyak. Mungkin sehari sebelumnya candle-nya bagus ya kan. Terus saya juga mau main cepet aja, cepet banget. Itu mungkin saya bisa 15 menit. Intinya gini Bu, Anda masuk pakai 15 ya keluar 15. Masuk 1 jam pakai 1 jam. Kira-kira gitu. Ya Pak, makasih. Jangan sampai masuk hourly terus cari pembenaran di 30 menit, 15 menit, 5 menit, 1 menit. Saatnya Ami broker kita kan bisa 1 menit. Nggak boleh cari, 1 menitnya bagus. Ya. Susah. Tangkep Bu. Iya Pak, makasih Pak. Ada lagi? Yang baru-baru jangan malu bertanya, oke? Pak, kalau pakai yang 15 menit berarti sebelum 15 menit udah mesti keluar ya Pak ya? Enggak. Kalau kemarin belajar kan selama dia belum lower low ya tergantung trennya. Tapi kalau kita nyopet sebenarnya sudah untung wis bebas. Ya kan? Udah lupain lah untung bungkus gitu. Kita entry-nya aja, entry-nya mesti nyusun, breakout saya masuk. Habis itu silahkan TP masing-masing. Tapi kalau kita swing ya dan kita bisa ngawasi nunggu lower low dulu gitu-gitu ya boleh. Teorinya gitu Bu. Cuma saya menyarankan teman-teman kalau udah untung namanya nyopet ya dibungkus. Lupa saya jual kecepatan nggak apa-apa. Ya, kalau nyopet itu jual kecepatan saya sudah biasa. Ya, nggak apa-apa. Kalau nanti breakout lagi masuk lagi gitu. Jelas Bu Yeni? Jelas Pak, makasih. Ada lagi sebelum lanjut? Nah, Anda nggak lihat rekaman ini harus tanya, karena kalau nanti lihat di YouTube tanya, ya saya pun jawab sih di YouTube. Ada teman ya responnya mungkin slow respon dan kapan-kapan dan mungkin bahasa tulisan dengan kita ngomong interaksi ini kan beda.
Oke, nah ini kita ngomong triangle ya. Nah, triangle itu membentuk seperti ini ascending triangle ya. Ya, naik dari bawah naik. Nah, ini membentuk sebuah segitiga. Nah, naik ya segitiga naik. Kalau yang ini segitiga turun, descending. Lanjut turun. Kalau ini naik. Jadi kalau ada harga kena, nggak jadi kena, jadi breakout. Nah, itu juga ini breakdown kalau ini. Simetrik. Nah, ini symmetrical. Symmetrical itu berarti sama membentuk sudut yang sama gitu ya. Ya enggak usah pakai busur itu juga ya. Wah, saya ukur dulu nggak usah. Ini kita nggak perlu sesimetris itu guys. Lihat aja. Tapi ini kelihatan. Kalau yang ini rata di atas, ininya gini ya. Ini rata bawah dari atas. Kalau ini sama-sama bentuk. Ya nggak harus, mungkin agak miring dikit ya. Nah, miringnya agak beda, anggap aja symmetrical. Sebenarnya symmetrical itu bisa potensi juga breakdown sih. Betul nggak? Jadi kalau saya ngomong symmetrical itu lebih indecision. Oke, triangle itu segitiga. Jelas segitiga? Jelas. Next. Nah, ini yang ranging ya, support, resistance, ini agak lebar sebenarnya. Ini kan sering saya kalau pakai cat coretan pakai gini, betul nggak? Nah, nunggu V gitu. Ini gampang dimengerti, paling gampang. Anda mau kalau yang segitiga dan sebagainya harus imajinasi ya. Ini gampang. Nah, ini mulai yang agak sulit ya. Penan dan flag. Oke. Bendera, bullish flag. Naik dulu, turun membentuk sebuah channel. Ya, bukan segitiga. Tapi juga tidak exactly mesti sama rata ya. Bisa jadi pokoknya bukan segitiga. Nah, terus breakout. Ini bullish flag. Oke. Nah, kalau bearish flag itu turun dulu, kayaknya naik. Yang saya sering ngomong naik untuk turun. Ini padahal membentuk higher high nih. Tapi sampai di sini dia turun dan jebol. Jadi kalau Anda ketemu bearish flag, hati-hati. SOS dulu. Kalau ketemu bullish flag, tinggal nunggu breakout kan. Kita breakout strategi. Oke. Flag, ada pertanyaan dulu enggak? Kalau saya Pak Robin mau tanya, kalau lebih kuat itu wedge apa flag apa triangle? Nah, itu nanti di belakang ada. Oke, makasih. Ini dimengerti dulu mana itu flag, mana itu wedges masak ya. Oke, jadi kita ke wedges ya. Wedges kok bayanginnya kentang ya. Pak mau tanya Pak. Ya. Pak, itu bullish flag atau bearish flag itu selalu diikuti dengan, misalkan bullish flag Pak, selalu diikuti dengan kenaikannya dulu Pak? Iya, harus naik dulu, baru turun. Itu selalu Pak ya? Iya, baru namanya pattern gitu. Jadi kalau dari turun, membentuk dari turun, nah ini Pak, ini kan gambarnya dari turun, terus membentuk gini. Bukan. Ini harusnya dari pas naik kita, jadi gini, pas naik terus membentuk bullish flag, tinggal nunggu nambahnya ketika breakout ini. Gitu. Kalau ini dari atas terus gini-gini jangan, itu bukan. Ya, nanti lebih ke ini, ya bisa penan. Oke? Pak. Ya Pak, oke Pak, thank you Pak. Betul, pertanyaannya ini penting ya. Flagpole ini penting menjadi awal. Oke. Wedges ya. Flagpole-nya naik dulu. Nah, betul, hal kecil. Ini bukan
enggak segitiga ya, jadi masih agak lebar ya, akhirnya breakout. Beda ya, kalau triangle lebih menyudutnya, lebih menyudut. Oke, kalau yang ini sama, turun dulu, kayaknya naik-naik, hati-hati, kemungkinan breakout. Nah, pola ini bisa gagal, bisa ketika dia ini terus breakout ke sana kan udah nggak jadi membentuk bearish wedge flag. Ya. Nah, ini sebenarnya keduanya flag juga maksudnya. Nah, sekarang penan. Loh, penan ini apa bedanya dengan triangle coba? Kan kayak apa ya? Kayak symmetrical ya. Iya. Bedanya apa? Bedanya apa? Oke, perhatikan ini dulu, perhatikan. Saya balik ke symmetrical. Bedanya apa? Ada tiangnya, Pak. Ada flagpole-nya ya, Pak? Ada apa? Flagpole-nya. Resistennya Apa? Kalau pennant ada tiangnya, ada pole-nya, Pak. support sama Nggak resistennya tahu. dulu. Nggak tahu. Apa Pak Chandra? Kalau yang triangle itu support atau resistennya itu flat, Pak. Nggak lebih turun, nggak lebih naik. Symmetrical kan enggak flat. Segitiga Enggak ya. lurus. Pak, ya. Yang symmetrical kan Pak. Ya, ini inti sebenarnya gampang. Ini lebih tidak simetris lah kita namakan penan. Oke? Kalau memang, tapi ya nggak usah, tadi saya ngomong nggak usah pakai busur, ini sudutnya berapa, nggak usah. Ya. Oke, ngerti nggak? Sebetulnya penan dengan symmetrical triangle ya udahlah kurang-kurang dikit gitu kan. Ya, Sama-sama segitiga. ya, pokoknya segitiga lah. Tapi jangan bukan yang simetrikal kelihatan ya. Memang agak kalau sudah mengenai pattern ini teman-teman harus belajar melihat banyak chart ya. Dan saya juga apa ya? Enggak gampang untuk ngomong bahwa ini penan ya untuk ngajari ya. Tapi lama-lama kalau teman-teman lihat itu akan ngerti oh ini penan. Tapi enggak harus ini definisinya apa? Definisinya adalah kalau breakout, breakdown, sell. Jelas? Pak Robin, kayaknya penan itu dia mesti hit ke bawah ke supportnya 3 kali ya. Kalau yang triangle harus cuma 2 kali tuh. Enggak ya? Enggak, Bu. Enggak. Ini kan cuma contoh gambar saya aja. Ini bisa berkali-kali, Bu. Nah, memang yang symmetrical itu akan sebenarnya harusnya lebih lama ya, betul nggak? Karena dia lebih apa istilahnya lebih sampai runcing loh, sampai betul-betul deket gitu loh. Tapi nggak usah gitu, nggak usah dihafalin, intinya dia membentuk apapun namanya kalau breakout sikat. Jelas? Intinya gitu aja. Nggak usah dihafalin ini kita definisinya apa. Ya, peluangnya gimana nanti? Teorinya di belakang ya, mana yang lebih jos. Tapi menurut saya nggak terlalu penting juga. Ya, pokoknya kita lihat ada ini siap-siap breakout buy, apapun namanya, betul? Gitu guys. Saya simplify. Kalau Anda belajar untuk ngapalin definisi itu kayaknya buat apa juga ya. Oke, sampai di sini. Lanjut. Nah, sama juga double bottom ya. Double bottom sih lebih gampang ya, breakout di sini. Double top, breakout di sini. Ya. Ya, ini ada triple bottom, ada yang 4 kali bottom, ya tahu kan enggak ada di misi. Pokoknya intinya kalau breakout dihajar aja. Setuju? Ini satu hal yang mungkin teman-teman enggak semakin sering dicoba dan enggak break. Katakanlah ini ada resistennya.
bottom 1, bottom 2, bottom 3, bottom 4, bottom 5, nggak break-break, ini artinya very strong. Kuat sekali. Berbatem-batem nggak break. Once dia jebol gimana? Terbang, Pak. Jebol ke atas ya. Oh, jebol ke bawah? Ya, nggak tahu lagi. Ya, breakout-nya gila. Kalau sudah breakout, kencang. Nah, ada lagi pola-pola gini saya juga suka ya. Ya, dikit jauh jedwer. Nah, ini biasanya juga jos kalau breakout. Ancang-ancang ya. Ancang-ancang itu bahasa Indonesianya apa, Bu? Ancang-ancang Siap-siap. kali, Pak. Ancang-ancang itu. Siap-siap, Pak. Bukan. Ya pokoknya turunnya gini kayak naiknya itu kemungkinan breakout lebih gede lah daripada yang kecil-kecil. Saya biasanya lebih senang ketika kecil-kecil. Ini harus 2S ya. Pak Robin. Ya. Pak, kalau kita melihat nih antara istilah double bottom, inverted head and shoulder, sebenarnya itu nggak perlu terlalu dipermasalahkan, Pak ya. Intinya pergerakannya mirip kan, Pak ya? Mirip. Mau segitiga atau apa, cuma bedanya ya apa ya. Kalau ini ada kayak kalau diimajinasikan adalah lingkungan. Yang penting breakout. Menentukan titik breakout-nya itu yang penting. Betul? Setuju, Pak. Oke deh. Katakanlah mau penan, mau flag itu segitu titiknya di mana. Oke. Nah, spot double bottom ini ya seni juga ya. Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Ya kan? Nah, itu nanti another ini ya. Another kelas lah. Tapi intinya adalah dengan double bottom, jebret, bagus. Ya. Oke. Nah, terus cup and handle. Ya. Ini cupnya, ini handle-nya. Ya. Nah, sebenarnya breakout-nya itu di sini, guys. Saya ulangi ya. Tapi saya lebih seneng kalau di sini. Jadi ilmu perang itu sedikit berbeda dengan teori ya. Ya, menurut saya sih saya lihatnya di sini. Tapi kalau mau curi saat di sini boleh. Ini kan sebenarnya juga kayak bentuknya apa ya? Ayo, ingat nggak? Handle-nya, cup-nya ini apa? Flag pull, flag. Bullish flag, Pak. Bullish flag. Anda mau nyuri start di sini boleh. Kalau saya biasanya nunggu di sini. Ya. Ya itu karena seringkali saya pakai di sini enggak jar. Asli sampai sini turun lagi gitu. Tapi boleh sih titip sender. Maka yang penting titik breakout-nya ini yang menjadi krusial. By theoretical di sini sudah boleh. Teori ya. Dan teman-teman technical saya ingetin ya, itu kebenarannya 60-70%. Itu pun di market yang liquid ya. Nah, market yang nggak liquid susah. Karena tadi rawan nomor 3 tadi apa? Nomor 3 tadi. Apa guys? Fake out tadi. Market manipulation. Ya. Tuh. Nah, kenapa orang-orang ngomong kalau di forex itu technical work? Iya, lebih liquid. Saham-saham Amerika juga lebih liquid. Ya, sebenarnya plus minus ya. Saya sih melihat kadang-kadang kalau kita by definition, misalnya kita baru main saham info, ya elek, ya kan, tapi akan naik, gitu ya. Ya itu kita pinter-pinter menggunakan semua tools. Nah, ini head and shoulder ya. Ingat kepalanya harus lebih tinggi dari shouldernya. Ya, seringkali kita salah ya. Mana ada orang shouldernya lebih tinggi dari kepalanya. Piye caranya coba? Ingat-ingat. Begitu juga kalau inverted juga. Nah, neckline tuh nggak cuma garis horizontal, bisa miring guys. Perlu imajinasi. Nah, gini-gini tuh
Teman-teman yang sudah punya AMI broker, dilihatin cat-cat itu. Kan saya cerita, saya dulu liatin zaman 400 saham, 400 saya lihat semua. Ya kan? Oh ini kalau ini breakoutnya di sini, gitu-gitu lah. Jadi yang bagus buat kita apa? Head and shoulder apa inverted? Apa inverse? Inverted atau inverse? Inverted head and shoulder. Ya, jangan kebalik ya. Hore, saya mau beli di sini. Wah. Ambrol guys. Ingat tapi headnya harus lebih tinggi. Oh, ini Pak, ini nggak lebih tinggi. Kalau miring nggak apa-apa. Ya, yang penting tapi selisihnya jadi nggak juga kaku ya. Kalau dalam hal ini ndak apa ya? Nggak kaku juga, tapi biasanya headnya harus lebih tinggi ya, tapi nggak harus sih sebenarnya. Nah, kayak seninya adalah kalau kita jatuh di pengertian, yang penting itu breakoutnya di mana. Jelas? Karena so-so ya. Kalau ini headnya lebih sini, kita ngomong definisinya misalnya nih. Ini headnya di sini nih. Segini, headnya lebih kecil. Tetap breakoutnya sini, udah benar. Ini triple top. Ya, cuma targetnya nggak setinggi kalau head and shoulder gitu. Tapi breakoutnya di mana sama. Itu menjadi titik. Untuk kita mau nanya, itu yang inverted head and shoulder itu kayaknya head sama shoulder kirinya sama ya? Emang nggak apa-apa ya gitu? Apa harus lebih tinggi, lebih rendah? Ya harusnya teorinya gitu, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya mirip-mirip dikit nggak apa-apa. Kan tadi saya ngomong, Bu. Bulani ini tadi saya nerangin itu. Jangan kaku, yang penting breakoutnya di mana. Ya kan? Apalagi miring gini susah. Mirip-mirip dikit oke. Tapi yang penting breakoutnya ini. Nah, kayak tadi ini saya terangin loh, Bu. Kalaupun ini triple, ini nggak jadi head and shoulder, ini triple top. Breakoutnya di sini tinggal targetnya mungkin nggak setinggi head and shoulder, tapi tetap kita bisa pakai ini sama. Ini mau di sini, ya kan? Mau ini lebih panjang, nggak apa-apa. Akhirnya menjadi triple bottom, ya targetnya pokoknya yang paling dalam. Oke? Terima kasih. Jadi jangan kaku, makanya seperti definisi itu mungkin membingungkan ya. Anda ikut aja, saya kasih tips-tips yang gampang. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Sudah, cek pattern sudah. Next, psikologinya gimana? Nah, kalau telat, biasanya bangun kesiangan, sebagainya, jangan don't push breakout blindly. Tolong di mute dulu deh, yang nggak ngomong ya. Nah, jadi supaya nggak FOMO, ya itu bahaya. Nah, misalnya break, ini udah break nih, ya. Sebenarnya kita harus tahu level resistnya di mana. Kalau masih jauh ya nggak apa-apa, udah dekat resisten Anda beli, dia koreksi dulu. Mendingan nunggu retest. Oke? Nah, stick to your plan. Ya, tetap dengan disiplin, dengan trading plan-nya. Ya, gimana trading plan itu masuknya gimana, exit-nya gimana, resisten gimana, follow your trading rule without exception. Disiplin, itu yang penting. Tahu breakout tapi nggak disiplin ya percuma. Sudah semua definisi saya ikutin Pak, tapi ternyata fake out. Tetap bisa terjadi, tidak mungkin 100%. Ya udah, cut loss. Oke? Tahu, tetap. Tapi jangan terus, percuma. Itu ya, kan tadi itu 60-70% ya. Nah, nanti saya kasih cara supaya kebenaran itu melebihi itu ya. Nah, tapi sementara keep in mind 60-70% itu sudah high enough sih. Untuk kita trading untuk cuan. Tidak ada semua yang 100% itu. Kalaupun betul itu kebetulan. Saya yakin 100%. Kalau betul itu kebetulan. Nggak ada.
orang yang lama di market semakin humble, guys. Maka saya ingatkan, stay humble, stay humble. Market itu kita harus tetap humble, karena market gak bisa diduga, gak ada yang selalu. Yang pasti adalah, lanjutkan, yang pasti adalah Ketidakpastian, Pak. ya ketidakpastian itu sendiri, guys. Oke? Nah, ini risk management ya, mulai sedikit belajarin walaupun not exactly what I mean, tapi lumayan bisa membuat gambaran ya. Position sizing. Nah, saya biasanya intinya adalah masuknya ini kan contohnya pakai forex ya, tapi nggak usah dipakai paduan. Intinya kalau saya position sizingnya masuk 3 kali. Nah, Anda breakout juga gitu. Breakout lurus 1, breakout resistance tuh tambah lagi gitu ya. Kalau copet saya maksimal 2 peluru sih. Kalau swing, nah itu bertahap. Ini yang menarik. Dan ini bisa dipakai ya. Anda tidak boleh meresikokan lebih dari 1-2% dari modal. Bukan dari kalau turun 1% cut loss, enggak. Misalnya kita modal 100 juta. Jadi 1%, 2%-nya berapa? 1-2 juta. Nah, kalau Anda sudah loss di 1-2 juta ya buang. Jelas? Dari modal loh ya, bukan dari ini. Kalau dari misalnya Anda masuk 10 juta, ya 1-2%-nya belum. Ngerti? Nah, risk and reward rasionya, nah memang sebaiknya di atas 1, yaitu 1:2, 1:1,5. Kalau nyopet 1:1 saya masih merem ya, karena sudah lihat candle-nya bagus, sikat. Gitu. Stop loss, jangan lupa. Nah, ini take profit sebagian. Anda bingung, Pak ini misal malah selanjutnya ya, tapi sebagian lah. Karena kita berdoa aja hari Sabtu ini Trump nggak ngapa-ngapain ya, jadi Senin nanti kita bisa lanjut lagi. Tapi kalau nanti Trump bilang apa atau terjadi di luar Trump, ada perang apa, ada kasus besar apa di Indonesia, nah itu. Makanya partial profit taking is okay. Karena yang pasti adalah Ketidakpastian itu sendiri. Itu keep in mind itu ya. Oke, nah ini mulai advance ya. Kalau Anda untuk meningkatkan tadi probability-nya, syukur-syukur ya multi time frame-nya kita sempat analisa. Jadi daily-nya up, ya kan? Hourly-nya juga up. Nah, kita nyopet 15 menitannya ya lebih oke. Gitu. Tren yang sama. Ya, terus juga confidence factor yang mendukung ya tadi ya. Indikator-indikator lainnya bagaimana, mau pakai moving average, mau pakai osilator divergen, Fibonacci dan lainnya itu mendukung ya it's good. Ya. Jadi itu boleh juga dipakai indikator-indikator. Dan kalau saya sih untuk meningkatkan, saya lihat data apa guys? Untuk blue chip saya lihat foreign. Ya, jadi kita tahu mereka itu sedang memanipulasi apa enggak. Nah, jadi kalau naik sambil distribusi ya kita hati-hati. Cuan bungkus. Tapi kalau nanti dia naik terus satu titik dia berubah menjadi naik sambil akumulasi ya kita lebih berani. Nah ini asingnya kan udah mulai masuk contohnya. Nah, itu menarik Big Bang kalau 1 candle 2-3 hari ini nanti ke depan asing konsisten masuk, banking itu menarik kan. Gitu. Jadi nggak cuma nanti setelah tinggal nunggu breakout-nya aja. Nah gitu. Itu meningkatkan karena kita mempelajari money flow. Nggak cuma technical. Ya percuma technicalnya bagus, nggak ada duit ya nggak kerja, nggak jalan. Oke. Nah sekarang pertanyaan,
Apa beda breakout dan fake out, guys? Gampang ya. Yaitu Fake out itu breakout yang palsu. ya. Ciputat palsu enggak? Enggak. Alamatnya, Asli. alamatnya yang palsu. Oke, jadi ya breakout yang palsu, fake out. Yang kedua, seberapa penting volume di breakout? Penting banget. Penting Volume sekali. transform everything. Ya. Nomor 3, should I enter immediately breakout apa nunggu retest? Ayo, mau langsung atau Tergantung. Tergantung, Pak. Retest itu Tergantung. opsional. Gantung style trading, Pak. ya boleh. Tergantung risk profile masing-masing. Nah, kalau Anda ragu-ragu ya masuk sebagian. Nanti ketika retest masuk lagi. Ya banyak form yang kita bisa. Makanya saya ngomong respon kita lebih penting. Ketika breakout kita menengahi sampai atas, kita resistance baru boleh beli enggak? Nah, itu gitu-gitu yang lebih susah. What is the best risk management approach for breakout trading? Nah, ini agak sulit nih. Ya, yang tadi saya ceritakan. Position sizing. Ya, hati-hati. Ya 3 kali. Ya, terus resikonya 1-2%. Gitu-gitu ya, disiplin dan sebagainya ya. Bagaimana? Ini penting nih. How can I avoid getting trapped by false breakout? Caranya 3. Caranya Stop loss. Stop loss. Menghindari dulu, jangan jump ya. Kalau stop loss pasti mau sudah confirm pun kita tetap ada stop loss. Apa? 3. Stick to trading. Bukan. 3. Lali. 3. Ya dari volume dulu. Tunggu Ya, retest. low volume. Ada manipulasi market. Yang kedua apa? Ada story, ada Ya, fundamental, katalisnya apa katalisnya? Manipulasi marketnya ada. Betul. Terus yang terakhir, chart pattern mana yang biasanya secara umum lebih sukses breakout? Nah, belum saya beritahu sih. Ya ini teori, nanti teori dan apa yang saya pakai akan sedikit berbeda ya. Nah, tadi udah ya, ini jawabannya different between breakout dan fake out sudah benar semua. Volume itu critical ya, volume constant. Jadi tanpa volume forget it ya. Ini indikator penting membedakan mana yang real breakout atau fake out. Ya, a genuine breakout typically show significant volume increase. Ya. Jadi volume itu penting, sepenting-pentingnya di breakout. Nah, ini ya dua-dua pendekatannya mau nunggu retest boleh, tergantung risk profile masing-masing, betul. Ya, risk toleran ya, trading style-nya ya. Yang kalau teriak arah ya udah nggak lihat ya kan. Belum break aja udah masuk. Siap-siap gitu, enter dulu ya kan. Nah, itu ada yang risk profile-nya beda-beda. Nah, itu tadi yang risk management 1-2%, pasang stop loss dan sebagainya. Risk and reward rasionya kalau bisa di atas 1. Nah, itu risk management. Nah, getting trap ya tadi, lihat volume ya. Terus multi time frame juga tadi dilihat ya apakah hati-hati apakah ini market manipulation, itu juga ditambahin ya. Pasang stop loss dan lain sebagainya. Nah, ini jawabannya, teorinya. The most reliable breakout pattern include symmetrical, ascending, descending. Jadi triangle bagus ya. Bull and bear flag, rectangular consolidation ranges, cup and handle, double triple, KB pattern ditulis guys.
Ya, intinya adalah kalau breakout hajar ya, polanya ya. Jadi nggak ada yang mana. Kalau saya lebih seneng pola yang yang cup ya bottom Double bottom. double bottom, triple bottom, cup and handle, inverted head and shoulder. Saya lebih senang itu sih. Karena spot triangles, kita melihat triangle, melihat penan itu nggak mudah. Dan seringkali pendek. Ya. Nah kalau ini kan kelihatan sekali, dia double bottom. Saya senangnya bisa itu biasanya lebih by experience, itu paling memberi cuan ya. Walaupun some of them gagal ya, Anda kalau perhatikan beberapa itu gagal, tapi overall itu hampir menurut saya 70% work. Ya ada yang gagal ya biasa, kan tidak ada 100%. Oke, jadi key takeaways-nya volume is number one indikator. Juga lihat candle-nya, momentum candle-nya, ya chart pattern, controlling FOMO, pakai risk management. That's it, breakout trading strategy. Masih ada pertanyaan? Kita langsung kasih contoh. Mau Apa? tanya, Bapak pilih ya, kalau dari rounded bottom, dari cup and handle, dari inverted head and shoulder, Bapak paling kenceng kalau tembus yang mana? Inverted head and shoulder. Oh, karena dia dites 1, 2, 3, 4 ya. 2, 3, ya. Tapi kan triple bottom juga iya. Ya. Bukan yang rounded bottom, Pak. Enggak. Rounded bottom tuh ya paling kecil sih di antara bottom yang lain, Bu. Bottomnya cuma 1. Semakin kan tadi semakin sering itu strong, tapi ketika breakout intinya gitu. Nah, kenapa head and shoulder saya senang? Karena targetnya tinggi, Bu. Ngerti ya? Ada ancang-ancangnya ya, Pak? Betul. Ancang itu bahasa Indonesia ada apa? Ada kokang-kokangnya, Pak. Ada kokang. Ancang-ancang itu bahasa Indonesia ya? Ancang-ancang Indonesia, Pak. Oh ya udah. Siap-siap. Beda ya. Ancang-ancang kayak ditarik gitu loh. Mundur. Preparation. Ready, set, go. Terus karepmu pokoknya itu. Sebenarnya bahasa Jawa itu lebih kosakatanya banyak. Nanti Audrey nggak ngerti ya kan? Oke, kira-kira itu. Nah, kita lihat playlist kemarin aja sebagai contoh, nggak jauh-jauh, ya kan? Saya sering pakai range. Nah, ini kan Toba nih, ya. Ini gambar saya ambil dari playlist channel, nggak saya rubah-rubah. Strateginya buy break 940. Ya, cut loss 910. Nah, sebenarnya saya tuh kalau nyopet tuh resikonya saya batasi kecil. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau saya tarik ini ada pola ini. Pola apa, guys? Rounded. Oh iya, handle. Ada kan? Ada kan? Iya, Mana tiap kali harus gambar gini ya toh. Nah, tinggal buy break 940. Nah, nanti lihat candle-nya nge-break-nya gimana, volumenya bagaimana. Ini sudah gagal sekali nih. Ya, dengan volume ini gagal. Terus diam dulu. Nah, ini besok nih. Ya, gitu ceritanya ya. Ini membuat dan besoknya guys. Tadi gambar ini ya. Ini res kecil. Mana tadi? Nah, ini ya. Breakout ya. Ya. Dengan volume lumayan nih. Besar. Volumenya belum loh nih. Nah, ini kalau saya tarik garis. Oh, besar. Ya. Dan
Nah, ini dinamisnya dia membentuk ini breakout lagi ini dengan volume yang gede lagi nih. Ini salah nih. Ini volumenya kecil, Bu. Ini naik ini volume yang ini yang break ini yang gede. Saya hapus dulu ya. Nah, volume breakout yang ini yang gede. Breakout ini lagi juga gede. Nah, ini diem nih. Dengan volume Kecil. ya, jadi kalau turun-turun volume kecil, ya ini menarik untuk buy. Dan dengan volume candle breakout ini keren ya. Tadi loh momentum candle seberapa tinggi itu meter ya. Ketika break ini pun candle sudah oke sih. Ini candle lebih bagus dari ini lagi. Terlihat ada kenaikan momentum ya, volatility-nya ada. Nah, kalau kita kembali sebelumnya ini, ingat nggak? Saya pada waktu ini ngomong, tunggu kalau break 915. Ya kan? Kita masuk. Kita udah masuk 915. Walaupun ini garisnya 910 ya. Kadang-kadang itu 915 ya gitu. Oke, contoh selanjutnya. Mau Ya, bertanya boleh, Pak? boleh. Pak, untuk contoh toba ini ya Pak, misalnya kan 970 break tuh Pak, kita masuk ya. Terus Ya, dia, ya hari ini terakhir. 18 ya, Hah? tanggal 18 Juli Pak, yang next. Nah kan, misalnya jam yang apa tuh, jam yang ada tanda panah itu Pak. Kan kita masuk tuh Pak, break 970. Habis itu kan dia turun ya Pak. Tapi apa namanya, kata Pak Robin kan volumenya kecil. Tapi sebetulnya kan dia apa supportnya udah di 940. Jadi kalau copet nih Pak, kalau turun di bawah 940 apakah lepas dulu Pak? Ya, Atau tetap stop loss-nya di 910? nah tetap 910 sih. Tapi kan kalau nyopet tuh kan gini, sebenarnya sini kan secara prinsip ini candle masih inside bar kan. Sebenarnya nunggu candle lower low. Ingat kemarin pelajarannya ya kan. Ketika sudah untung masuk masih higher biarin aja inside bar belum. Nah, ketika inside bar kita tinggal garis. Kalau turun dari sini jual. Sebenarnya gitu. Tapi kalau nyopet biasanya kadang nggak sempat toh. Betul nggak? Kalau punya good, makanya saya ajarkan kalau sudah untung dibungkus. Betul nggak? Itu. Karena Anda harus cepat. Saya ngomong, kadang-kadang saya ngomong jual gitu, mikir aja 5 menit lagi ya kan, jual itu mesti pertimbangan. Ya kasusnya mungkin kalau toba sih iya naik terus ya Pak. Kalau misalnya contohnya kalau begitu 970 dibeli, habis itu dia naik sedikit 2 tik, terus habis itu turun Pak gitu. Ya itu harus berani cut loss sih. Oke. Tapi intinya itu masih inside bar. Ya, selama masih inside bar, gak apa-apa ya. Apalagi dengan low volume, ya kan? Iya. Menarik. Udah dipucuk Pak, kan takut Pak kalau nggak di-cut. Nah, kan ingat prinsipnya Jesse Livermore, jangan ngomong sudah mahal kalau udah naik ya kan. Oke, masih bisa naik lagi, intinya gitu. Pokoknya lihat aja, makanya lihat volume. Volume ini nggak ditutup oleh bursa, jadi kita bisa pakai. Kalau volume ditutup, ya kita judi guys. Karena technical doang susah. Ya sekarang tinggal didesain volume dulu lebih enak, saya bisa lihat akumnya dibuka, foreignnya dibuka, enak banget. Walaupun
orang ngomong bisa manipulasi saya bisa cariin ya. Oh ini bandar yang main. Nah, tapi sekarang kita lihat volume. Pak, mau tanya Pak, berarti kalau kita copet itu, better kita melihat garis supportnya ya, nggak patokan misalnya 1-2% kalau udah itu out gitu, nggak ya? Malah kesimpulannya kok salah ya. Makanya minta dibenerin, Mbak. Ya, justru kalau nyopet tuh malah nggak usah terlalu lihat atas sebenarnya ya. Anda cuan bungkus sebenarnya. Nah, kalau memang bisa ngawasi itu tinggal lihat aja selama masih higher ya nggak apa-apa. Cuma kan kebetulan ini saham bagus nih, ya kan? Ada yang higher tiba-tiba jebrot Anda susah ngambil keputusan. Nah, itu yang Iya. Okay. Intinya lebih gampangnya cuan dibungkus itu paling gampang. Kalau Anda konsisten untung 2%, yang lain mau dapat arah ya nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa. Yang penting 2% tiap hari, tiap sekali trading kan sudah lumayan. Nanti kita bisa masuk. Ketika konsolidasi ini kan, kita tinggal nunggu lagi break 1010. Ingat kemarin 1010 ya, betul nggak? Iya. Bukan cuannya Pak, bukan cuannya. Maksud saya loss-nya Pak, stop loss-nya. Cut loss-nya. Better kita nunggu di support bawah atau patokan aja 2% gitu misalnya out biar lebih ininya gitu gampangnya. Enggak ya? Enggak, kalau tadi ngomongnya untungnya kok. Ayo, tadi salah ngomong. Maksudnya support bawahnya Pak, cut loss-nya. Ngomongnya resisten kok, ya garis-garis. Ya itu. Enggak, kalau cut loss ya sesuai plan kan. Ini loh. Anda saya buatin dulu. Selama dia enggak turun di bawah 910 ya enggak apa-apa. Nah, ini juga pelajaran saya ingetin ya. Misalnya 910 saya biasanya pasang titik di aplikasinya tuh 2-3 titik di bawahnya. Jadi mungkin katakanlah 890 gitu. Karena kalau garis-garis ini kan saya cuma ngitung kadang-kadang bisa sentuh naik lagi gitu. Lebih kecil lah ya Pak, pokoknya lebih kecil dari sini support itu. Mau 2-3 tik boleh, 1 tik ya boleh, tergantung Anda seberapa Anda nggak nyaman dengan ini biasanya memang, nah makanya kita harus kenal sahamnya. Biasanya tuh Anda bisa amatin, salah ini ya, dia kalau koreksi lumayan nih, jadi ya aku akan ada kasih ruang gitu. Lihat volatility-nya. Oke Pak. Overall yang saya buatin kira-kira saya udah ngitung tapi ya nggak cycle ya. Ya. Jelas? Ya jelas, thank you Pak. Ikuti garis saja. Ada lagi? Pak, minta tolong yang wifi Pak. Kalau saya lihat kemarin candle terakhirnya itu sudah mendekati resist yang sebelumnya tuh Pak. Dan tapi volumenya lumayan gede banget. Itu kan mendekati breakout juga tuh Pak. Kira-kira kalau kita mau ambil nambah lagi muatan setelah dia buy on breakoutnya, kira-kira di stop lossnya di kisaran berapa ya Pak? Sabar dulu, ini kita baru belajar teorinya dulu. Belum nanti mau saham apa itu belum, sabar. Jadi. Oh belum, oh iya Pak. Nanti ini wifi juga tak buat contoh, tapi untuk nextnya gimana nanti kita lihat. Coba dulu. Jadi jangan gini teman-teman kalau belajar itu lihat contoh dulu. Jangan bingung sahamnya kita dulu. Ambil teorinya, nanti baru saham kita bagaimana. Karena kalau kita sudah punya saham, maunya semua bagus, betul? Hilangi dulu. Coba, contoh sudah jelas? Saya jelas, Pak. Next, itu wifi. Ya kan? Sabar. Wifi kemarin diajaki sudah. Buyback 2230, Carlos 2180, resisten 2003. Ingat, trading breakout, ada polanya enggak ini? Ada. Apa, Bo? Rounded bottom. Iya, betul. Ada rounded bottom di sini, ya kan? Tinggal nunggu breakout, doa nih kan. Ya. Dan breakout enggak? Breakout, Pak. Itu sudah habis kali ya, Pak.
Coba Pak Udah itu. habis garis saya sampai 2340 di sini, Dua, Roh. dua, 2340 selesai, bonusnya sampai sono. Ya udah. Nah, Tapi kalau Pak ini udah ya, tercapai. ketika winning stock, kalau Anda bisa ngawasi ya, inside bar, higher high, higher high, higher high, inside bar. Dijual nggak? Mana Hai, sih Pak kursornya Pak? Saya kok nggak kelihatan Bapak ngomong Nggak apa. jual Pak, ini hold loh, cash. Oh iya iya higher, iya. higher high, inside bar, higher high, higher high, inside bar. Dijual nggak? Belum. Enggak, harusnya enggak. Harusnya enggak, itu berarti Bu Ratna sudah dijual. Iyalah Pak, udah hijau. Nanti beli lagi. Sama Bu Ratna udah hilang barang saya juga. Iya. Nah, tapi kan kalau kita copet ya udah nggak apa-apa, tinggal kita lihat lagi sebenarnya. Ya saham aja kita bisa re-entry sih. Kesempatan banyak. Atau ini nggak kuat kita jual dulu. Terus inside bar, tinggal nunggu breakout 2400 masuk lagi. Dan lagi. Ya. Tadi kan kalau dari key take out-nya indikator volumenya tinggi ya Pak, satu. Kedua, momentum candle-nya 2 kali atau 3 kali dari previous candle. Jadi ini bisa dibilang dia udah confirm uptrend terus ya Pak? Ini momentum karena chartnya hourly ada momentum saat itu guys. Nanti kita lihat daily-nya. Ya. Oke. Ini kita belajar teori dulu. Jadi Toba, WiFi ini yang gampang. Karena yang sulit ya. WiFi jelas? Jelas. Anda tidak akan ketemu orang yang ngajari sedetail saya. Mak ngomong breakout, tapi ini very detail. Nah ini, dan pakai contoh real example yang Anda juga sudah tonton, jadi tidak digambar dulu. Orang kan ngomong, oh sudah terjadi bisa ngomong. Loh saya ngomong sebelum terjadi. Ini akan kalau breakout gini kan. Nah, MDKA ini sulit nih, ya kan? Ini ada pola sebenarnya. Ada double bottom. Kalau kita mau ngomong yang pendek aja ada rounded yang gampang. Jadi ada pola dong. Dan nggak usah ngomong ada pola rounded pun sebenarnya dia juga ranging kan, kelihatan kan. Ini yang saya gambar tuh ranging dari sini ke sini. Betul nggak? Tes 1, tes 2, tes 3 berhenti. Ranging. Ini sih harusnya break. Kalau lihat candle harusnya dibuka loncat dengan confirm volume ya kan. Betul nggak? Nah, kalau saya asumsi gitu boleh nggak? Boleh, harusnya gitu, harusnya. Logikanya. Sorry Pak, saya enggak. Apa? Ranging maksudnya yang itu support resisten itu Pak. Ya, garis biru. Oke. Logikanya, mau pakai ranging boleh, mau pakai rounded bottom ya boleh Bu. Intinya terbentuk pola nomor 1 kan. Ya, tinggal volumenya juga menarik nih di akhir-akhir ya. Logikanya besok langsung ngejebrot. Tapi emasnya turun guys, misalnya gitu ya. Nah, dan nih Anda perhatikan, dibuka naik terus turun, betul? Iya. Apakah ini fake out? Volumenya confirm loh. Ya, volumenya yang merah nih. Iya. Gambar ini. Jadi mestinya confirm ya. Logikanya confirm ya, turun gitu kan. Oke. Betul. Confirm fake out ya Pak itu? Confirm. Pak, tapi itu
Dia naik lagi berarti kita bisa pakai yang swing low itu ya Pak ya. Maksudnya Enggak, gini, masuknya lagi, maka ini dengerin dulu. Saya pelan-pelan saya ajak Anda berpikir. Jadi ini fake out dong, betul nggak? Iya. Ya. Bisa jadi kita dan kena titik cut loss lagi. Udah kasih, misalnya udah Anda kasih range gini kan, nggak di titik ini, ya udah kena. Padahal sehari sebelumnya secantik itu ya. Ternyata pada hari H ngapusi yang datang. Misalnya janjiannya, yang datang nggak sesuai gambarnya, fake out, ya kan, cut loss, ya udah. Candle kedua membentuk inside bar, volumenya confirm nggak? Confirm. Wih. Ya udah. Nah, ini kalau pakai trading plan yang ada pun boleh, mau nunggu higher-nya ini. Kan higher-nya sebelumnya yang hapus ini sampai ke 2240 juga boleh. Misalnya, Pak, saya pakai dengan trading plan yang sama boleh. Dan ketika breakout dengan volume enggak? Ini sidebar lagi ya. Sidebar lagi ini dengan volume kecil. Nothing. Breakout dengan volume. Loh Pak, kalau ini kan nunggu sudah selesai baru volume. Iya, pokoknya begitu volume di atas rata-rata kan dia sambil jalan. Nah ini volumenya udah di atas rata-rata, ini hajar aja. Jelas? Confirm. Anda telat nih. Ya toh. Ini padahal udah habis. Nah, ya udah. Ya. Terus dia turun lagi. Kita bisa masuk lagi tuh ketika high di sini. Jadi sebenarnya kalau di market tuh cuma saya yang kedua, ketiga ini sudah mungkin saya masih pegang kalau kita ngawasi. Dan ini higher. Ini agak sulit karena kita ketipu di awal. Jadi secantik-cantiknya kemarin pada hari H bisa terjadi sejelek itu. Tapi trading play-nya masih oke tuh. Jadi kita salah 100%, tapi awalnya aja nggak mulus. Wah, datang wajahnya ternyata ya, sesuai dengan yang diomongkan. Ya, ternyata orangnya baik ya ini ya. Dan ternyata dia pura-pura jelek aja, habis itu cakep. Nah, ternyata pakai topeng, itu secakep. Pak, bertanya lagi, Pak. Ya. Pak, misalnya nih, Pak, kan breakout-nya tadi di 2220 ya, Pak ya? Terus kan naik terus tuh, kita nggak keburu ikut ya, Pak? Itu harus tunggu dulu volumenya untuk ngelihat volumenya dulu ya, Pak ya? Baru di candle kedua baru boleh ikut lagi gitu, Pak? Ya. Sebenarnya telatnya pada waktu apa? Misalnya masuk Pak biasa. Ya sebenarnya tinggal misalnya nih udah naik trade dengan volume yang enggak setinggi ini mestinya ya. Saya sampai di sini. Anda perhatikan garis-garis yang saya gambar ini kan sudah ada sebelumnya kan? Iya. Kalau deket resisten ya hati-hati gitu. Ya, tapi kalau udah break resisten menarik ini misalnya. Masuk di sini. Tapi candle selanjutnya diajak turun lagi, tapi nggak apa-apa. Kita sudah tahu, oh saya akan cut loss kalau turun dari resisten yang di break ini. Kita naik lagi, gitu. Makanya Anda kalau nanya, Pak, di sini break boleh masuk? Boleh. Langsung Anda tanya, out-nya di berapa? Tinggal melihat garisnya. Oke. Tapi kalau Anda mau patokan gampang ya 1-2% tadi. Tapi kalau nyopet saya biasanya nggak segede itu sih. Ya pakai support resistance gitu. Supaya kita nggak bias. Nggak gampang takut, nggak gampang FOMO. Jelas? Oke, Pak. Yang sulit lagi. Contoh yang angel ya, contoh gampang. Data. Iya, ada pola nggak guys? Ada nggak?
Ada. Cup and handle, Pak. Betul. Kalau by definition cup and handle di sini udah masuk nih, ya kan kemarin gitu. Ya udah saya nunggu breakout 1450 deh. Nah, sebenarnya candle-nya itu harusnya di sini sih cut loss-nya ya. Cuma saya takut ya. Saya ngambil yang tengah-tengah candle aja deh. Karena dia itu kalau turun gini loh. Ngeri, ya kan? Tapi ini sebenarnya candle-nya confirm enggak? Ini volume confirm enggak dengan data akum yang gede. Ini confirm ini. Logikanya besok Lanjut. Terbang. Dan yang terjadi terbang sih. Tapi dia jatuh dulu. Betul nggak? Itu kalau ngamatin buy on pullback bisa dong Pak ya mestinya ya. Nah, itu yang terjadi kemarin si Audrey cut loss di 14.20. Iya. Memang sih 14.20 kan itu titik. Tapi ingat tadi 2-3 titik boleh Anda consider. Dan ini kenaikannya dengan apa, guys? Dengan besok lanjut. Ya kan? Ya lanjut Pak. Pak, kalau misalnya kayak apa nanya Pak? Ya. Besok nih kan misalnya ya, dia kan IEP-nya harganya di atas 15.25. Nah, kita ambil. Tapi kan ini ada kecenderungan dia tuh suka gitu ya, ada jarum. Bisa 20 ru nggak Pak? Maksudnya daripada kita ketinggalan, kita HK sedikit, terus nunggu di pullback yang 14.85 itu boleh? Boleh, itu variasi. Mau nunggu retest dulu ya boleh, mau langsung nanti baru nambah ya boleh. Boleh tuh. Oke. Jadi playlist nih Senin. Pak, ini boleh lihat time frame yang kecilannya nggak Pak? Tuh, kamu belum ngomong aja udah tak kasih. Gimana? Ini time frame kecilnya diajak turun terus kena atas. Iya kan lu volumenya gede banget. Sama. Yang ngeri, betul nggak? Waduh, turunnya. Iya. Kalau saya jadi Audrey juga buang, Pak. Nah. Kalau dia pakai, Pak. Kalau Audrey pakainya time frame untuk swing pakai daily, keluarnya bukannya nanti sesi 2 akhir, Pak? Harusnya iya. Ya, betul. Ini diingatkan. Sesi 2, bukan sesi 2. Karena kita swing, itu pakainya time frame-nya, candle-nya daily. Kalau closing di bawah 14.20 ya jual. Harusnya. Tapi kan biasanya kita takut ya. Betul nggak? Iya, Pak. Itu volumenya gede banget lagi. Masuk sini, masuk sini diajak turun sampai, masuk breakout ya. Nggak tahu Audrey masuk di mana. Tapi break sini diajak di 14.45 Pak. Berapa? 14.45 masuk. 14.45 itu juga nyolong start, belum break. 14.50. Ya sebenarnya kalau Audrey daily nunggu closing. Sebenarnya itu yang pertama, betul Bu Ilya ingetin itu. Yang kedua, jangan kaku sebenarnya. Ya pokoknya di sini yang kasih range. Saya kalau nggak harus kan nggak mungkin saya ajari semua harus exact 2-3 titik di bawah garis saya. Oke. Karena garis ini kan saya cuma lihat candle. Nah, sebenarnya nggak apa-apa cut loss. Ketika break lagi 14.50, berani beli nggak? Beli lagi ya. Harusnya. Logikanya, Pak. Ya. Tapi biasanya kalau setelah dirugikan kita ragu-ragu sama dia. Jangan-jangan dia nipu lagi. Betul nggak? Betul, Pak. Langsung lihat saham lain, Pak. Nah, makanya nggak boleh. Dan ini lihat, kalau lihat rejection-nya segini orang masih ngepet. Anda TP ya. Tapi makanya ini saham, kalau yang gini ini saham yang nggak bisa buat
buat apa ya? Lebih enak buat swing. Karena candle segini logikanya dia mau minimal inside bar dulu. Tapi ini yang terjadi adalah AJG. Ini kalau yang shadow-nya panjang-panjang artinya Sebenarnya Pak. kalau bandar dominan Anda nggak bisa terlalu lihat bentuk candle. Sulit toh. Yang untuk time frame intraday, tapi kalau daily biasanya kan sih kita bisa lihat. Nah kadang-kadang saya nggak bisa mention satu hal ini hati-hati ini anu ndak. Yos. Gitu. Audrey jelas nggak? Jelas Pak. Jadi pelajarannya apa Audrey? Satu. Kalau buy di breakout harus lihat volume-nya. Ya, pelajarannya adalah kalau daily ya jangan nunggu closing. Stop loss-nya ya. Oh, tunggu closing dulu. Nah, kalau intraday ya inside bar besok baru lagi. Kan ada tulisan 250 gram, 10 kilo. Waduh. Ya udah. Oke, ada pertanyaan data? Nah, sekarang selesai. Mau lihat sama apa? FIFA Pak. SCMA Pak. Oh, Dewa tadi yang saya kirim di telenya Bapak Rising Tree, saya udah kirim gambarnya. Mana rising-nya di mana? Coba. Mana, Bu? Ke Bapak gambarnya di telenya Bapak Rising Tree. Jadi ada merubah. Bentar. Ini saya share di Telegramnya dulu. Saya ganti. Mana, Bu? Di chatnya Dewa yang Rising Tree yang mana? Yang Marubosu. Kapan? Tanggal berapa? Yang terakhir, Pak. Yang terakhir. Penutupan itu ada daily ya. Mana ada Marubosu? Marubosu terus ada 3 turun deh. Hourly. Bukan kayaknya, bukan hourly deh. Daily juga nggak ada, Bu. Ya, kita jawab yang Mas Jati dulu, Wi-Fi. Gimana Mas Jati, pertanyaannya apa tadi? Masih ada enggak? Wes Rano, next pertanyaan yang lain. Masih lanjut. SCMA. Udah dikasih kesempatan tanya ya, enggak ada. SMA kenapa, Bu? Trompet apa daily? Udah Pak. Ini tapi kan membaik. Saya kalau mau masuk lagi di mana? Sudah di TP. Ini padahal breakout confirm ya kan? Lah iya Pak, penyesalan. Ada pola apa, Bu? Cantik banget. Ya sih. Oh, bottom. Double bottom ya. Double bottom Gede aja. banget tapi double bottomnya. Tapi masih lanjut nih, masih jauh. Jauh banget. Targetnya dia ke sini. Kembali ke pelajaran. Jadi 99 ya. Oke, jadi confirm sebenarnya kemarin itu sudah confirm breakout sih. Betul nggak? Ya. Ini udah breakout ini. Dengan volume. Betul? Ya udah. Terus apa yang diragukan? Downgrade-nya indecision Pak, warna kuning background-nya. Karena ada bukan indecision, sideways.
Ya, ini ada yang buang sini. Tapi breakout ini. Enggak, kemarin nih loh, ini kan ngomong kemarin misalnya beli. Ya, kalau next ya kita tinggal selama ini masih higher high. Memang kita harus hati-hati, ternyata mereka ada TP kan. Nah, katakanlah yang beli di sini TP ya udah untung ya. Tapi ini masih cakep sih. Karena confirm breakout dengan volume. Budana pertanyaannya apa? Nah, kalau belum punya mau nunggu retest 1171 juga boleh. Betul? Oke, betul. Kalau mau kejar ya besok kalau break 180. Nah, dengan resisten dekatnya 187. Cuma kalau gini resikonya nggak 1:1 nih. Ya kan? Lebih resikonya kecil. lebih gede. Nah, kita lihat pola copetannya. Pakai gambar ini aja. Hourly-nya gini, Bu. Nah, gambarnya 183 doang. Ya, 177, 183. Ya 1:1 kalau nyopet. Nyopet. Cuma 3, Pak. Itu nanti nggak nyampe 3 pula ya, tapi extendednya 3 sih. SMA salah satu yang sebenarnya ya kan cuma memanfaatkan momentum aja. Ya nunggu retest saja, Bu. Ya. Oke. Atau kalau mau misalnya nih, kita ngomong misalnya. Ya, besok break stay di atas 180 saya berani. Ya kan? Tunggu dulu. Atau ketika breakout 187 berani nggak? Berani kalau di atas 187 ya. Nah, resikonya ini. Resikonya 7, naiknya mesti lumayan. Gitu. Oke? Iya. Tapi breakout. Tapi itu jatuhnya berarti nggak copet dong, Pak. Pakai bisa ya? Masih copetan masih bisa ya? Ya, kalau daily lebih ke swing sih. Iya, makanya. Ada nemu Pak 3 Juli sampai 16 Juli. Dewa. Terima kasih, Pak. 3 Juli sampai 16 Juli. Daily ya. Daily. 3 Juli. Ya itu. Sebenarnya bisa dibilang racing tree nggak, Pak? Tapi enggak. Saya. Ini sudah racing tree itu nih harus di bawah, Bu. Oh, nggak boleh melebihi ya. Meskipun yang terakhir Marubosu yang tanggal 16 Juli itu yang hijau, ya 16 Julinya. Ini kan nggak boleh. Iya, nggak boleh ya, meskipun di atas ya. Pusing-pusing ini sebenarnya double bottom kok. Nah, kita. Ya enggak, Bu. Pola yang gampang aja. Double bottom. Tapi kadang ada yang bilang double bottom tidak di atas, nggak direken double bottom ya, Pak ya? Biarin, Bu. Maksudnya pola reversal kan, orang ngomong dari turun-turun, saya nggak percaya sih. Berarti boleh masuk lagi ya Pak Dewa? Saya belum ngomong ke sana, ini baru ngajar. Ini makanya yang penting belajar aja, jangan boleh enggak, ini oke, itu belum, Bu. Belajar untuk trading yang benar dulu. Ini breakout, kita lihat dengan volume enggak? Dengan 3 candle ini dengan volume loh. Betul? Nah, ini contoh klasik dia baru retest ya. 12. Nah, ini retest nih. Tunggu kalau break 189 menarik. Ya. Walaupun menurut saya lebih aman ketika dia ngebreak 193. Nah, tapi ketika 189 boleh naruh sendal dulu lah. Betul. Nanti kita buktikan polanya yang bilang nggak double bottom di atas, suruh belajar lagi.
targetnya berapa tuh? Pak Robin, nggak boleh double bottom atas maksudnya apa, Pak? Ya, kan pola reversal dia ngomong. Reversal itu harusnya pas turun. Jangan udah di atas terus ngomong double bottom. Pola nggak tahu atas bawah lah. 216 guys. Dewa. Menarik, Pak. Ya, tapi nggak usah cocok-cocokin ini apa tadi apa Bu? Rising Tree. Ini udah jelas-jelas double bottom, Mak. Mau ngeyel itu bukan aneh. Ini lihat. Double di atas ini double bottom nggak, Bu? Ketika breakout ini double bottom. Iya, double bottom. Enggak? Naik. Target. Terus turun lagi. Ini, nah ini triple top ya, turun sampai sini. Membentuk double bottom lagi ke sono. Jadi Anda bisa, kalau lihat satu nyenang kayak lihat sini, oh iya perjalanannya jelas sekali kalau saya. Nah, tinggal kita berani nggak, kita money management, oke, saya mungkin confirm ini sebenarnya kalau di atas 189 saya beli. Tapi kalau mau keluar dari downtrend kuning sideways ini dia mesti break 193. 93 saya nambah. Simple. Oke? Oke, Pak, makasih. Yang penting lihat volume. Cuma yang nggak enak di sini, aku merah. Tapi buangannya ini kecil. Mulai distribusinya kecil. Ya, satu lagi Sam. Iva, Pak. Didam, besok kalau nggak disuspend boleh ikut, Pak? Boleh nih. Keren banget. Ada boleh nggak, Bo? Ada double bottom kan? Iya, double bottom, rounded bottom, dan tidak ditembus semua. Udah tercapai nggak sih Pak ini targetnya? Belum, Bu, belum 1000. Bukan. Enggak. Targetnya ada, Pak. Nah, itu kan kita ngomong itu. Coba targetnya weekly. Belum, Bu. Weekly ada apa ini, Bu? Iya sih. Head and shoulder. Inverted head and shoulder. Maksa sih rotoan. Iya, maksa. Tapi Pak, kalau lihat longer view-nya bisa jauh dong, Pak ini. Ini udah ATH ya, Pak? Ini coba kita lihat target weekly-nya ya. Target weekly-nya itu bisa sampai coba ya. Belum ATH. Masih ada di atas. Baiklah, masih 200. banyak banget. Cuan dulu tuh gap dulu Pak. Gapnya berapa sih Pak? Gapnya itu? Emang ada gap? Itu. Gap. Oh, itu stock split kali. Nganu, Bu. Kemarin tuh apa ya? Bonus apa? Oh, tisu benar. Ini kira-kira kalau lihat dari weekly-nya targetnya 428 nih, Bu. Lah berarti sudah ya? Belum sih. Belum, Bu. Belum. 428 doang, Pak. Kalau besok arah? Ya, ini target pattern. Ini dengan volume kayak gini ya. 485. Ya udah, Pak, dapet ya. Kalau Ya. arah 485. Gapnya di 525. $428 apa $525 Pak? Gap. Apa? Hah? Gap, Bu. Oh, gapnya. Oke. Iya. Ini sih besok lanjut. Kalau enggak, bisa atau UMA. Tapi belum kena UMA sih dia, Pak. Jadi breakout, ingat. Anda lihat nanti saham-saham breakout, lihat volumenya. Terus lihat datanya akumnya. Kalau akumnya aman, ya lebih berani. Kalau akumnya distribusi, hati-hati. Gampang, masalahnya cuma itu kok. Nah, breakout-nya mau cari pattern apapun silahkan. Yang gampang. Ini breakout. Sebenarnya kalau
Pak saya bingung lihat double bottom, wes nggak usah. Ini boleh ganti warna, misalnya downchain ini juga breakout. Agak telat tapi nggak apa-apa. Ya, downchain hourly. Nah ini breakout ini kelihatan naik. Breakout. Pakai alligator bisa nggak Pak? Bisa, ya kan? Ini sebenarnya breakout nih, breakout fraktal. Udah nggak usah bingung patternnya breakout. Sikat dengan volume enggak? Volume. Tuh. Sederhana kan? Anything gitu. Anda senangnya pakai apa? Kalau downchain itu trend following, jadi saya ikuti panjang. Kalau fraktal ini main cepet. Pak, ini kalau pullback ke berapa dulu ya? Nggak ada pullback kali ya besok? Tetap ada. Kalau belum mau masuk, pullback di berapa tuh? Ini 350. 3. Angkanya. Separuhnya. Ya, atau kan gampang, lihat aja ini. Apa Bu? Cocote buaya. Mulutnya dari bibir, kalau yang kuat itu gigi. Pak Robin, ngukur pullback itu mesti pakai Vibo atau gimana Pak? Nggak usah Bu, pakai gigi buaya. Gigi, oke. Pakai bibir mulut buaya nih loh. Ini kan ada angkanya di sini. 342 berarti ya? 307 ya dibulatin aja rahangnya ini. Jadi pullback paling saya takut sih kalau sudah 28 ini kan ngeri. Simpelnya jangan terlalu jauh karena sudah nunggu pullback jauh berarti arahnya turun. Nah. Ya 350 di sini 342 ya kacek sidik ya. Iya. 350 kan saya nggak lihat itu cuma separuh candle aja. Mau pakai Vibo ya boleh, tapi narik itu Vibo itu plus minus ya. Ada yang mendewa-dewakan Vibo, saya sih enggak ya. Udah saya karena kita sudah price action tuh pokoknya mana. Sebenarnya yang penting tuh ketika di daerah itu mau menentukan pakai Vibo ya boleh, ketika sampai di support kita mau ngapain, ketika sampai resisten mau ngapain, kalau breakout mau ngapain, kalau breakdown mau ngapain, itu jauh lebih penting. Jelas? Pak Robin, Ya. Kalau dilihat dari chartnya ini kan ATH-nya masih jauh banget kan Pak. Berarti sekarang ini saham ini bisa di-consider sebagai bagger saham. Ingat, kemarin pelajarannya jangan beli saham yang dulu pernah harganya tinggi, turun sudah dalam. Nah, Ibu belum baru seminggu nih. Ya Pak. Ingat nggak? Jesse Ingat, Liver, ingat. Anda mau nunggu bumi 8.000. Ya, in another life kali. Ya nggak tahu semua mungkin, cuma kan nggak usah begitu. We trade what we see. Sementara ya, kalau yang saya backer, sebenarnya ini backer tuh, iya ya, saya udah ngomong lama sih. Betul? Duridam tuh penyanyinya ada di sini tuh. Ada Penyanyinya nggak punya barang tuh. Tahun kapan ya Bu? Yang ngomong. Baru November Pak, yang kita di BSD. Ini harus punya. Hidden gem Pak, hidden gem. Tuh, tapi bukan patokannya dulu pernah sekian. Oke? Ada story-nya enggak? Apa? Itu Bu Yanti. Jelas maksud saya? Jelas. Thank you Pak. Pak Robin, tapi si Viva ini ownernya siapa sih Pak? Grupnya Sinarmas ya? Oh, dan dia baru ngumpulin saham ini Ya, kan, Pak? tinggal dilihat aja Bu, aku gimana? Ya oke banget sih. Ini dia masih ngumpulin nggak sih Pak? Masih nih aku kena hijau. Oh berarti dia belum cukup ya Pak? Oke lah ikut ngumpulin juga. Yes. Jadi pelajarannya gampang kan? Teorinya pokoknya breakout dengan volume hajar.
Oke Kadang guys. nggak sempat lihat chartnya Pak, bentuknya. Udah langsung aja. Kemarin ini kalau sehari sebelumnya lihat dulu sahamnya. Nah, yang saya sudah pilih itu sebenarnya itu sudah saya pilih yang gitu. Yang breakout ya Pak. Oke. Iya, tapi kan kadang juga nggak breakout besoknya kan. Kadang-kadang kan kemudian baru breakout. Wah, we never know sebenarnya ya. Cuma yang saya pilih itu sudah Anda enak. Saya pilih 8, bonus 4 itu udah kalau marketnya bagus tuh 12 dari 12 tuh bisa 8 apa 10 yang bagus. Pak, saya kan kebanyakan pilihan. Nah, kalau dari 10 nggak ada yang ikut ya harus mau ngomong apa? Kalau seandainya kebanyakan pilihan, ya kadang-kadang saya sesuai sinyal. Ya. Dan saya pilih yang aman biasanya. Ya kadang-kadang tetap ada salah. Robin juga manusia, guys. Oke. Oke, thank you for joining. Saya masih harus tugas pelayanan habis ini ya. See you. Thank you Pak Robin. Happy weekend semua. Thank you Pak Robin. Pak Robin, thank you.